memberi nilai kepada seseorang secara tidak adil karena seseorang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I'm Ica Aini. I'm student from Institut Darul Quran, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan sedikit materi atau penjelasan yang saya baca dari beberapa buku. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai bagaimanakah cara menjadi seorang public speaker yang menyenangkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence yang saya kutip dari buku Rahasia Kecerdasan Spiritual yang dikarang oleh Dr. Insinyur Winarno Darmomuyono MSI. Semoga bermanfaat. Berbicara mengenai multiple intelligence. Jikalau ada anak yang mendapatkan nilai 9 atau 10, maka pada umumnya kita mengatakan bahwa anak itu cerdas. Akan tetapi, bila ada anak yang bisa bermain musik, bisa bernyanyi, bisa bermain piano, bisa menggambar atau melukis, maka kita cenderung mengatakan bahwa anak itu berbakat dalam bidang tersebut. Mengapa kita tidak mengatakan bahwa anak yang bisa bermain piano, bisa bernyanyi, bisa bermain musik, dan bisa menggambar atau melukis itu kita katakan cerdas? Masyarakat saat ini lebih menyempitkan arti kata kecerdasan cenderung kepada kecerdasan logika matematika saja. Sehingga yang dimaksud dengan kecerdasan adalah kecerdasan logika matematika saja. Padahal tidak. Manusia memiliki berbagai macam kecerdasan. Nah, kita sering mendengar istilah kecerdasan seperti IQ, EQ, EQ, SQ, dan LQ. Nah, apa itu IQ? IQ itu adalah perangkat untuk mengukur kecerdasan seseorang secara umum, khususnya di bidang orientasi ruang, logika matematika, daya ingat, dan juga bahasa. Lalu, ada yang dinamakan dengan kecerdasan EQ. Apa itu EQ? EQ itu emotional quotient. Nah, dari kata emotional quotient itu kita telah sedikit menangkap ya, bahwa EQ itu merupakan perangkat untuk mengukur emosional seseorang. Nah, lalu ada EQ. Nah, EQ itu adalah perangkat untuk mengukur daya juang seseorang. Apakah orang tersebut mudah menyerah, apakah orang tersebut mudah puas diri, atau orang tersebut pantang menyerah. Nah, lalu ada SQ. SQ adalah spiritual quotient. SQ merupakan perangkat untuk mengukur tingkat spiritual seseorang. Lalu ada LQ. LQ adalah leadership quotient. Nah, leadership quotient ini adalah perangkat untuk mengukur kecerdasan kepemimpinan seseorang. Nah, adanya berbagai perangkat untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang menunjukkan bahwa manusia memiliki berbagai kecerdasan. Howard Gardner dalam teori mengenai MI ini menunjuk adanya kecerdasan yang meliputi yang pertama yaitu kecerdasan bahasa. Nah, kecerdasan bahasa ini memungkinkan seseorang akan tampil sebagai pelawak, pembawa acara, sebagai penari, sebagai sastrawan, penulis, orator, dan sebagainya. Lalu ada kecerdasan logika matematika. Nah, lalu ada juga kecerdasan musik. Nah, kecerdasan musik ini adalah kemampuan yang meliputi kemampuan olah vokal, kemampuan bermain musik, kemampuan memainkan alat-alat musik. Lalu ada lagi kecerdasan persepsi ruang. Nah, kecerdasan persepsi ruang ini memungkinkan seseorang itu bisa mendesain, menggambar, melukis. Selanjutnya ada juga kecerdasan gerak tubuh. Nah, kecerdasan gerak tubuh ini adalah memungkinkan seseorang menjadi seorang bela diri, seorang olahragawan, penari, dan juga pesenam,
juga sebagainya. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain, mencakup dimensi sosial emosional. Nah, kemampuan interpersonal ini, dengan kemampuan ini maka seseorang mampu menjalin hubungan human relation dengan baik. Lalu ada kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal ini adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan diri sendiri melalui kegiatan refleksi diri atau perenungan atau introspeksi atau berhubungan dengan alam batin serta dengan Tuhan. Lalu ada natural intelligence atau kecerdasan natural. Kecerdasan natural ini ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap kehidupan alam, baik itu flora, fauna, atau kemanusiaan. Nah, kecerdasan natural ini adalah manusia atau seseorang cenderung mencintai lingkungan atau pelestarian lingkungan, atau dia itu suka bercocok tanam, suka dengan menemukan tanaman hibrida, dan seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence. Nah, spiritual intelligence ini adalah kecerdasan yang ditandai dengan kegemaran bertanya hal-hal yang mendasar dan mencari makna serta nilai-nilai kehidupan. Nah, dari sini kita melihat bahwa multiple intelligence atau MI ini merupakan kawasan domain kecerdasan manusia. Nah, lalu EQ, IQ, SQ dan sebagainya itu merupakan paradigma untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Teman-teman, mungkin kita menyadari bahwa dari ke-8 potensi yang kita miliki belum semuanya kita kembangkan. Ada orang yang merasa belum pandai dalam menggambar, belum pandai dalam bermusik, belum pandai dalam bernyanyi. Nah, berarti orang tersebut belum bisa mengembangkan dalam kecerdasan tersebut. Kehidupan di dunia ini memang menampilkan berbagai dimensi. Nah, oleh sebab itu manusia diberi berbagai kemampuan yang memadai untuk menghadapi atau menanggapi dimensi tersebut. Nah, kemampuan menangkap tersebut adalah apa yang disebut dengan kecerdasan. Idealnya, manusia mencoba untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Karena dengan demikian, seseorang akan dapat menanggapi segala fenomena hidup dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, idealnya sebuah sekolah memberikan pembelajaran yang memungkinkan segala potensi yang dimiliki siswanya dapat dikembangkan. Memang seringkali kita menjumpai berbagai keterbatasan di mana seseorang memiliki beberapa kecerdasan yang menonjol tetapi kurang menonjol di bidang lain. Sebagai contoh, ada seseorang yang menonjol pada bidang kecerdasan logika, matematika, dan bahasa. Akan tetapi orang tersebut kurang menonjol di bidang kecerdasan musik ataupun kecerdasan spasial. Nah, yang harus kita hindari adalah memberi nilai kepada seseorang secara tidak adil karena seseorang tersebut diuji di bidang kecerdasan tertentu padahal dia lebih berkembang di bidang kecerdasan yang lain. Sebagai contoh, pada sekarang ini lembaga pendidikan atau sistem pendidikan lebih menekankan atau lebih memberi penilaian kepada siswa di bidang logika, matematika, dan bahasa saja. Nah, maka siswa yang memiliki kecerdasan di bidang tertentu akhirnya terabaikan dan mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau kurang baik. Nah, adalah tantangan bagi kita untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Karena dengan potensi yang kita miliki, kita akan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, kita akan mendapatkan kebebasan yang lebih tinggi. Nah, yang lebih penting, kita dapat memanfaatkan kecerdasan itu dalam hal mencari nafkah. Nah, dan juga orang yang bisa mengembangkan kecerdasannya biasanya akan tampil sebagai seorang pemimpin yang baik karena dapat menanggapi atau menghadapi segala persoalan kelompoknya dengan baik dengan memberikan solusi yang baik. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maybe enough for my speech. Forgive me if you find some mistake from me. And as I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.